Salam Indonesia, selamat petang pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda dalam bincang hari ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat luar biasa. Anda siap untuk menyaksikan acara ini hingga tuntas nanti. 1 jam kami akan bicara mengenai hal yang sangat spesial, yaitu netralitas ASN, TNI, Polri, dan dukungan pengawasan pemilu 2024. Acara ini terselenggara persembahan dari Bawaslu Kabupaten Bantul. Dan tamu-tamu luar biasa saya hari ini sudah hadir di studio. Selamat petang Bapak dan Ibu. Selamat petang. Ya, sehat selalu mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya, baik. 3 tamu sudah hadir di Jogja TV kali ini. Nanti akan bicara mengenai tema yang tadi sudah saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah Ibu Sri Hartati SH atau yang akrab kita sapa dengan Mbak Sri Hartati. Beliau adalah anggota Bawaslu Bantul. Sehat selalu Mbak Sri Hartati. Alhamdulillah sehat. Ya, ini luar biasa sibuk pasti ya. Lumayan karena kesana kemari? Iya, jelas karena sekarang tahapannya kampanye, jadi harus siap sedia 24 jam pengawasan kampanye. Tapi Anda mengawasi dengan happy tentu saja karena menjalankan tugas dengan happy, mudah-mudahan akan semuanya lancar ya. Oke, baiklah. Kemudian ada Asisten Administrasi Umum Pemkab Bantul, Bapak Insinyur Pulung Haryadi MSc. Selamat petang Pak Pulung. Selamat petang Mbak Ida. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Ya, kita ngobrol nanti soal ASN ya Pak, netralitas dan siap. sebagainya. Bapak nanti mau sampaikan ke kita tentu saja bagaimana teman-teman ASN di Kabupaten Bantul. Siap. Ya, baik, luar biasa. Ada Dan Ramel 01 Bantul, Kodem 0729 Bantul, yaitu Bapak Mayor ARM Mespanha. Apa kabar Dan? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya? Ya. Oke, kesiapan di Bantul luar biasa? Luar biasa sekali. Ya, Siap. baik. Teman-teman sehat ya semua ya? Alhamdulillah semua sehat. Semua siap untuk melaksanakan pengamanan pemilu kita. Mudah-mudahan sukses, aman, dan luar lancar. biasa. Jeh, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, kegembiraan adanya pemilu 2024 ini tentu saja akan sama-sama kita sambut. Sesuatu yang penting akan terjadi dan bagaimana kita memberikan suara kita, menentukan bagaimana 5 tahun ke depan negara ini akan dibawa. Kalau sekarang ini sudah masanya kampanye, apa yang kemudian kita lakukan? Anda warga Bantul, Anda boleh menyatu bersama dengan kami. Setidaknya informasi ini juga akan menggenapi informasi yang Anda butuhkan. Nanti masing-masing dari tamu saya akan memberikan informasi apa saja yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini dan sebagainya. Lalu kami akan diskusi ya, bagaimana menyelenggarakan dengan baik tentu saja, menjaga netralitas dan sebagainya. Bawaslu, kita mulai dulu Nje. Oke, baik. Bapak-bapak saya ke Mbak Sri Hartati dulu Nje. Oke, baik. Sekarang masanya kampanye, kita mudah-mudahan semua damai ya. Kita sudah ada deklarasi pemilu damai sih sebetulnya, tapi bagaimana menjaga konsistensi untuk selalu menjaga kedamaian itu menjadi tanggung jawab kita semua masyarakat. Yang mengawasi kayaknya bukan Bawaslu saja gitu kan, apalagi sekarang ini partisipatif gitu. Katakanlah seperti itu. Apa yang mau sampaikan terlebih dahulu? Jadi di tahapan kampanye ini memang tahapan yang semua orang pasti yang akan disorot Bawaslu karena pengawasan itu ada di kami, di Bawaslu Kabupaten. Kami juga punya pasukan juga di setiap kecamatan dan juga desa. Kalau di kecamatan Panwaslu kecamatan, kalau di desa ada PKD. Ya. Jadi salah satu indeks kerawanan yang diluncurkan oleh Bawaslu RI itu adalah mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri. Jadi di setiap kegiatan kampanye yang ada di Kabupaten Bantul ini, pengawasan kita salah satunya adalah tidak boleh ada ketiga unsur tadi untuk ikut serta dalam kampanye. Jadi pasti kita pastikan pesertanya siapa saja. Selain itu juga perangkat desa juga harus netral. Jadi tadi ASN, TNI, Polri, perangkat desa juga salah satu objek pengawasan kami begitu Mbak. Jadi empat-empatnya itu harus netral gitu ya? Iya, harus netral. Sampai dengan saat ini yang dilihat seperti apa? Sampai saat ini alhamdulillah di Kabupaten Bantul tidak ada dari keempat unsur tadi yang ikut serta dalam kampanye. Jadi ini patut untuk kita apresiasi karena mereka sangat patuh begitu, taat aturan begitu Mbak Indah. Oke, setidaknya juga belum ada laporan dari masyarakat kalau mereka tidak netral gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak sampai akhir nanti. Baiklah, Pak Pulung senyum loh.
Oke, mudah-mudahan sampai dengan hari ini itu tidak seperti itu dan mudah-mudahan sampai terselenggaranya juga tidak gitu ya. Tapi kalaupun itu ada, nanti kita juga pengen tanya apa yang dilakukan dan sebagainya. Switch dulu saya ke Pak Pulung terlebih dahulu. Tadi ketika Pak Waslu mengatakan sampai dengan saat ini belum ada gitu, agak ayam ya Pak J. Iya. Bapak, tapi Semoga masyarakat seterusnya. semoga seterusnya begitu. Masyarakat juga perlu tahu Pak sebetulnya. Kadang-kala ini ada dasar hukumnya apa dan sebagainya. Sekarang ini Pak yang lagi rame di masyarakat ketika ada kumpul-kumpul dan itu bukan kampanye. Kalau misalnya kita itu mau foto aja kita sudah ngerem jari kita Pak. Pastikan bilang, jarine gitu ya. Ojo lali ngaten ya Pak J. Itu artinya ini awareness masyarakat juga akan semakin tinggi karena mereka tahu bahwa sekarang masanya kampanye. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi nanti justru pada mereka yang foto. Kadang-kala kan nggak sengaja juga bisa gitu. Tapi toh ini juga menjadi kesadaran masing-masing. Bapak sampaikan dulu sebelum ngobrol dasar hukumnya. Tadi Mbak Sriatati mengatakan belum ada atau masih aman-aman saja. Terus putih perasaan Bapak? Ya perasaan kita kan memang kita sudah terbiasa dengan peraturan ya Pak J. Jadi termasuk netralitas ASN ini memang sudah dibentengi terhadap banyak aturan. Ya, salah satunya adalah tentu saja kaitannya dengan PP tentang disiplin ASN. Kemudian di dalam undang-undang dan sudah diturunkan dalam peraturan tentang kode etik ASN. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan surat edaran bersama antara Kementerian Pan-RB, kemudian Mendagri, kemudian juga BKN, kemudian dari Bawaslu sendiri itu sudah membuat surat keputusan bersama tentang netralitas ASN dan non ASN, Mbak. Jadi kan ada pegawai yang bukan ASN, ini juga harus terikat pada aturan tersebut. Yang di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. Mereka bukan ASN, tapi mereka pegawai di situ. Itu karena di anggarannya itu anggaran pemerintah sehingga terikat terhadap aturan netralitas ASN. Artinya yang itu juga tidak boleh berkampanye dan sebagainya. Jadi nggak ada lagi saya kan belum ASN, nggak gitu ya Pak ya? Ya nggak bisa. Dan di undang-undang ASN sendiri bahwa peran ASN itu di samping pelayan publik itu juga sebagai pemersatu bangsa. Jadi kalau sebagai pemersatu bangsa, kalau kemudian berpihak pada satu golongan itu menjadi tidak pas gitu. Nah, kira-kira itulah aturan-aturan main yang memang harus kita taati. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini untuk memberikan informasi itu dan menegakkan aturan-aturan yang ada pada ASN penjaringan? Banyak hal Mbak Indah. Jadi yang pertama tentu saja kita membuat komitmen dulu. Ya, jadi ikrar netralitas ASN itu kita buat, kita membuat fakta integritas, kita bahwa kita akan netral. Sampun menikah? Sampun. Ya, beberapa waktu yang lalu. Sudah disosialisasikan di beberapa acara. Kemudian yang kedua tentu saja tadi yang juga termasuk mensosialisasikan foto-foto hati-hati gitu. Jadi tentu saja semua dalam konteksnya ya, tapi daripada nanti ada prasangka dan lain sebagainya, lebih baik teman-teman itu sudah kita minta untuk selalu berhati-hati di dalam pose foto, di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan lain sebagainya. Sehingga kami sudah juga membuat surat edaran memerintahkan kepada semua kepala OPD yang berkaitan dengan netralitas ASN tersebut. Gitu. Dan para kepala OPD aktif melaporkan apa yang kemudian dilakukan teman-teman ASN? Iya, di dalam surat edaran perintah Pak Sekda itu memang ada beberapa yang harus dilakukan. Di samping sosialisasi, mereka harus melakukan pengawasan. Kemudian kalau ada sesuatu harus melaporkan ke kami. Gitu. Misalnya ada terjadi tadi Mbak ceritakan ada ikut kampanye, ya nanti Bawaslu, kalau Bawaslu yang lihat ya Bawaslu yang lapor gitu. Kalau kami yang lihat, kami yang akan menindaklanjuti. Kan, bolehkah masyarakat ikut lapor kalau kaitannya dengan ASN? Iya, ya harus Pak. Semua harus kita sama-sama awasi kan. Ini pemilu milik semua
masyarakat. Jadi ya itu harus kalau memang ada teman kami yang memang melaksanakan kegiatan-kegiatan ikut kampanye dan sebagainya, masyarakat ya wajib melaporkan pada kami. Oke, baiklah. Pak, yang terkait foto-foto dan sebagainya nggak boleh pakai jari, tapi kalau masih begini masih boleh, Pak? Ya begini Pak, yang paling ideal, boleh, ya. Begitu. Oke. Budaya. Oh iya, sampai saya tanyakan loh pemirsa. Itu aman ya Pak kalau itu? Ya. Untuk teman-teman ASN loh, kalau yang nggak ASN kan nggak apa-apa. Oh iya, betul. Ini kan kita lagi ngobrol netralitas ASN ya Pak, TNI, Polri dan sebagainya. Oke, baik. Nanti digenapin ya Pak Asisten. Siap. Saya berpindah dulu ke komandan kita. Oke, monggo. Silakan, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu? Tadi Bawaslu sudah katakan apa yang menjadi ketugasannya, dan sekarang ini wartanya sih masih aman untuk Bantul. Oke, ASN Pak Pulung juga mengatakan sudah berkoordinasi, ada pengawasan, bahkan semua boleh melaporkan jika terjadi penyimpangan dan sebagainya. Apa yang dilakukan teman-teman TNI kita? Baik, terima kasih Mbak Indah. Selamat sore para pemirsa sekalian. Kita ketahui memang pemilu saat ini sudah tahapan mulai kampanye. Namun demikian, kalau TNI saya yakin selama ini sudah beberapa kali pemilu kita tetap netral, ya. Karena memang dari pucuk pimpinan kita dari Panglima TNI sudah menginstruksikan dengan berbagai macam cara, baik itu berupa surat telegram, surat perintah dan sebagainya, menginstruksikan TNI harus netral, ya. Baik dari Panglima TNI turun ke Kasat juga sudah demikian juga, sampai tingkat Kodam, nanti Pangdam juga pasti menyampaikan kita harus netral. Sampai ke Kor dan Rem juga menyampaikan, berarti tahap dari paling atas dari Panglima TNI dan Rem sampai Dandim, setiap apel atau jam komandan pasti ditekankan untuk netralitas TNI dalam masalah pemilu tahun ini. Ya, karena kalau sempat TNI tidak netral, wah itu cukup bahaya, karena kan banyak kepentingan nanti akan tertarik ke sana. Karena TNI kan orang, apalagi kita yang di wilayah, di Kodim, di Koramil, Babinsa itu kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Nah ini kalau tidak netral ya bahaya kan gitu. Makanya sangat sekali ditekankan kepada oleh pimpinan harus netral. Kalau tidak netral nanti tidak akan mendapatkan hasil pemilu yang bagus, yang baik, kata seperti itu. Jadi kita tetap netral, dan saya yakin semua prajurit, karena dari pimpinan juga sudah membekali kita dengan, kalau saat ini sampai dengan buku saku, ya, buku saku netralitas itu kita disiapkan. Nah, bentuknya seperti ini. Oh, ada buku sakunya. Buku saku, ini buku saku netralitas. Oh, ya. Itu semua anggota? Semua anggota. Punya anggota, tiap anggota TNI, terutama yang Babinsa pasti megang seperti ini. Oh, nah. Punya dan dibaca ya, Dan? Dan dibaca, harus dibaca. Karena di sini semua apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan ada di sini semua. Oke. Dan pedoman-pedoman termasuk di sini sanksinya apabila tidak netral, di sini ada semua. Sudah termasuk sanksinya. Ya, sanksi pidana, sanksi kalau disiplin, nah, sampai itu ada semua di sini. Sampai pidana juga? Ada. Kalau memang tergantung tingkat pelanggarannya, kalau memang ada yang tidak netral dan itu setelah penyelidikan dari komando atas, mulai dari, kalau kita kan dari POM ya, atas laporan dari masyarakat, kemudian Bawaslu semuanya, begitu diperiksa, kemudian terbukti dan itu menyangkut sejauh mana pelanggarannya itu, nah dari situ masuk pidana atau disiplin. Nah itu nanti kalau disiplin juga ada lagi nanti hukumannya masuk di situ, nanti bisa skorsing. Kalau memang dia terbukti pelanggaran berat, bisa diskorsing. Skorsing itu pemecatan sementara kan gitu. Lalu gaji apa semua dikurangi. Nah, kalau selama ini pernahkah terjadi hal itu? Alhamdulillah belum ada. Oke, baiklah. Oke, kita break dulu sebentar. Saya ikut lega, alhamdulillah belum ada. Oke. Dan tidak ada mudah-mudahan ya. Tidak ada. Ya. Kita masih punya beberapa segmen lagi, Bapak dan Ibu. Kita break dulu sebentar ya, mohon izin untuk break. Ya, pemirsa, menarik kita ngobrol soal ini, bagaimana netralitas teman-teman ASN, Polri, TNI dan sebagainya ya, yang sekarang ini sedang kita bicarakan kaitannya dengan masa kampanye untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang. Persembahan Bawaslu Kabupaten Bantul. Kami kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, kami berharap Anda menyambut pemilu 2024 yang akan datang dengan senang hati dan partisipasi Anda tentu akan sangat ditunggu. Tamu-tamu spesial saya dari Bawaslu, kemudian dari pemerintah Kabupaten Bantul dan juga dan Ramil kita ada di sini. Monggo silakan Anda bisa mengikuti acara ini hingga tuntas nanti. Perbincangan kami mengenai bagaimana netralitas ASN, TNI, Polri dan dukungan pengawasan pemilu 2024. Bapak Ibu, kita lanjut lagi nggih. Dari ketika yang pertama saya tanyakan apa kabar Bawaslu, ternyata lagi kesana kemarin untuk pasti untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Kabarnya baik, mudah-mudahan Bantul tidak ada pelanggaran dan lain-lain ya soal netralitas. Asisten kita yang luar biasa ini sudah kasih tahu ke kita juga bahwa teman-teman sejauh ini sih konsisten ya Pak untuk menjaga netralitas dan TNI pun demikian. Nah, tapi kita perlu juga ngobrol lebih detail lagi apa yang kemudian Bawaslu lakukan sampai ke masyarakat. Kalau tadi Bawaslu ini kan punya tadi pasukan juga ya biar nggak kalah ya sama Ramil kita. Ada Panwascam, kemudian kalau yang di kelurahan atau desa juga sudah ada gitu. Bahkan masyarakat juga bisa berpartisipasi. Kalau nggak salah juga ada relawan juga gitu ya. Oke. Bantul kan terdiri dari berapa Kapanewon ya kalau Bantul ya? 17 Kapanewon ya, dengan anggota-anggota yang seperti itu dan sebagainya dengan jumlah yang barangkali tidak sebanyak masyarakatnya sih sebetulnya. Gimana apa teknik pengawasan yang kemudian dilakukan dan ini sangat efektif untuk dilakukan di Kabupaten Bantul? Sebenarnya kalau kita berbincang mengenai pengawasan, Bawaslu itu punya jargon. Ya. Cegah, awasi, tindak. Oh, cegah, awasi, tindak. Oke. Pertama itu yang kita lakukan tentunya pencegahan ya Mbak Indah ya. Dan pencegahan ini salah satunya yang harus dilakukan oleh Bawaslu dan juga pengawas di tingkat di bawahnya Bawaslu, tadi Panwascam dan juga PKD. Ya. Di Panwascam dan juga PKD ini sudah melakukan sosialisasi begitu ke masyarakat ataupun ke ASN yang ada di sekitarnya. Kan kalau di Kapanewon nanti ada puskesmas, ada apa lagi ya, pokoknya ASN yang di tingkat kecamatan begitu, ASN TNI dan Polri di tingkat kecamatan itu disosialisasikan bahwa mereka harus netral. Yang kedua, pencegahan yang bisa dilakukan adalah memberikan imbauan. Jadi kami dari tingkat Bawaslu Kabupaten telah memberikan imbauan kepada Pemkab Bantul pertama, kepada TNI juga, kepada Polri, agar mereka itu netral dalam, apalagi ini kan masanya tahapan kampanye sangat krusial dan kerawanannya tinggi begitu ya. Jadi sebelum kampanye dimulai kami telah memberikan imbauan untuk pencegahan netralitas ASN TNI Polri ini, Mbak. Oke, kita saya contohkan konkret ya, Mbak Siatati. Misalnya gini, sekarang ini lagi banyak kampanye balutannya adalah senam gitu ya. Teman-teman ASN itu ikut senam di saat kampanye itu nggak boleh juga? Nggak boleh dong, ikut serta mendengarkan aja nggak boleh, Mbak. Gitu. Jadi artinya ini teman-teman ASN juga harus jeli deh Pak Pulung ya, karena nanti kalau sesok senam loh jam semene misalnya begitu ya. Kata belum ada embel-embelnya apa kadang-kala orang mewartakannya kalau dari mulut ke mulut seringkali tidak komplit. Itu sekarang juga mesti ini tanya, ini senam dalam rangka apa? Ada kampanyenya atau tidak? Karena kalau tidak sengaja terbukti juga ikut, ini juga pelanggaran. Iya, tapi kan tadi kan kita itu pertama yang harus dilakukan cegah. Kalau misalkan di lokasi itu kita menemukan ASN yang ikut serta begitu ya, pasti ya akan kami bisiki, Mbak lebih baik jangan di sini, pergi saja karena ini kan kampanye, daripada nanti Anda melanggar netralitas begitu. Oke. Wah, ini tugasnya Pak Pulung lumayan nih. Karena Pak, kalau misalnya sudah konvoy di jalan dan sebagainya, orang sudah langsung membedakan itu kampanye, jelas gampang gitu ya Pak ya. Tapi kalau balutan-balutan yang hanya senam misalnya ibu-ibu, ada door prize-nya lagi, ada apa, kadang-kala kan orang kan terpikat, oh nggak apa-apa lah kita kumpul-kumpul sama tetangga. Itu tidak boleh loh, bahkan kita harus tahu itu. Ditambah Pak Pulung, komentar Pak. Jadi begini Mbak Indah, kita di samping sosialisasi memang cukup berat karena kita kan punya 8.000 ya kurang lebih ASN. Ya, kan? Itu Bantul? Bantul ya. 8 ribuan? Iya 8 ribuan. Okay. Jadi tentu saja kita harus mulai dari pimpinannya dulu. Pimpinannya dulu kita kepala dinasnya, kuatkan, ya, kepala OPD, ya. Kepala OPD, Panebu dan lain sebagainya. Kemudian dari situ tentu saja yang sosialisasi,
Kemudian dari sosialisasi itu kita betul-betul pahamkan gitu. Jadi yang namanya harus bisa membedakan antara ini senam kegiatan-kegiatan yang berupa umum, kampanye ya, atau bukan. kampanye kegiatan yang sifatnya sosial umum itu. Nah, ini harus jeli betul itu. Jadi kalau kan ASN ya punya pengetahuan juga toh Mbak minimal. Jadi pada waktu dia masuk gitu kan masih sudah perasa, pasti itu, pasti sudah ini kampanye atau tidak itu pasti. Bau-baunya kampanye atau enggak ya gitu ya Pak? Mesti tahu, minimal kalau kampanye kan ada atribut, ada gambar dan lain sebagainya. Dan kami berharap pada saat teman-teman ASN itu melihat seperti itu, ya sudah. Tadi seperti Mbak tadi bilang, ya sudah pulang saja, kondur saja. Ya, atau jangan tidak mesti kondur ya, boleh dolan kemana kan boleh. Iya Pak, maksudnya gitu. Masa langsung harus pulang ya enggak? Kalau mau ada Bapak lucu deh. Kan ya masih baik. Ini lebih-lebih juga kita harus meningkatkan awareness-nya ya Pak ya. Iya. Karena kan memang bisa saja ini kegiatan sosial umum tapi tiba-tiba para caleg datang bergabung. Itu pun harus ya sudahlah ini menyelamatkan diri dulu ya daripada nanti dicap terjadi pelanggaran gitu. Oh ya, atas kesadaran sendiri mengamankan. Iya, saya yakin mereka teman-teman bisa membedakannya. Ya, ini kampanye Pak, kalau kita bicara soal pelanggaran dan sebagainya, tentu kan kita harus tanya juga ini kalau melanggar itu hukumannya apa sih Pak? Ada beberapa sanksinya. Kalau di PP 91 2001 itu memang ada hukuman berat, hukuman sedang dan ringan. Ya, yang berat? Ya kalau misalnya contohnya dia ikut kampanye, dengan kemudian sengaja menggunakan atribut dan lain sebagainya itu ya masuk ke sedang, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dia ngajak malahan, terus membuat kegiatan, justru memfasilitasi, tim sukses malahan gitu. Itulah masuk hukuman berat gitu. Kalau yang ringan contohnya apa nih? Kalau yang ringan ya dari yang sedang tadi. Kalau sedang kira-kira masih sangat kabur lah gitu, itu bisa keringan. Dari klasifikasi ringan, sedang, berat ini apa ancaman hukumannya Pak? Ya banyak, ada kalau berat itu juga ada 3. Ada penurunan pangkat, kemudian penurunan jabatan, terus sampai ke pemecatan tentu saja kalau memang berat. Kemudian yang ringan, yang sedang? Sedang ya bisa ke penundaan kenaikan gaji berkala. Kemudian di dalam kerangka pelepasan. Pelepasan jabatan sementara dalam jangka tertentu. Dilepas sementara. Ini yang ringan, yang sedang. Kalau yang ringan sih? Ringan teguran. Teguran ya Pak ya. Bisa teguran tertulis, bisa teguran lisan. Yang berhak menegur langsung atasan atau? Kalau berat itu nanti ke sekda. Ke sekda, baik. Yang sedang sampai juga? ke Pak Bupati yang terakhir, ke paling ujungnya di Pak Bupati. Baiklah. Ya kalau sudah ada aturannya seperti itu kayaknya kalau saya jadi ASN ya terima boten ngelanggar nggak Pak? Terima harus netral. Tadi Pak Dan Ramel kita juga mengatakan ada sama sih sebetulnya dengan esensinya dengan Pak Pulung yang katakan untuk teman-teman ASN begitu. Dan kadang-kala yang memang selalu harus diingatkan lebih-lebih kalau yang mereka usia muda ya. Betul. Yang anggotanya paling muda umur berapa Dan? Kalau kita di Koramil ini di Babinsa ya relatif paling tidak ya udah umur 30-an tahun. Karena mereka sudah pernah milih ya. Ya kan udah dari batalion, balaton kita udah ini baru pindahkan ke satuan teritorial gitu. Dan euforia untuk ikut-ikutan kampanye dan sebagainya ini nggak ada ya kalau TNI ya. Saya kira justru mengamankan. Karena kalau kita sudah ada ketentuan ya. Kalau ada kampanye gitu jangan kan mendekatnya nggak boleh, udah disemprit sama Bawaslu nanti. Sempritannya tajam ini, nyaring. Tajam kita. Karena sorotan paling tajam kepada TNI Polri, ya. Kalau masalah netral itu, kalau ASN itu kan dia pakai preman nggak ketahuan. Kalau TNI Polri pakai dinas gitu, mendekat itu udah jelas nggak netral gitu. Makanya seperti kejadian kemarin ada yang dipiralkan, walaupun sebenarnya itu kejadian yang cuma patroli saja ya, karena sekarang kan medsos ini berbahaya sekali. Baik. Ya. Kita patroli aja berhenti, udah melintasi KPU, melintasi apa, dipoto kita itu TNI Polri nggak netral katanya. Nah itu yang bahaya seperti itu, karena
sekarang itu dan medsos itu cukup membahayakan sekali. Ya yang baik bisa saya salah, yang salah apalagi. Nah, tapi kita yakin kepada masyarakat anggota, kita ya, cerdas masyarakat untuk harus bisa cerdas, tahu, harus, ya. Dan kita juga harus yakinlah bahwa TNI Polri insya Allah netral karena mereka akan cukup takut ya karena dengan tadi sanksinya itu cukup berat sekali ya administrasinya aja sampai yang paling apa itu penundaan kenaikan pangkat. Udah ditunda kenaikan pangkat itu kan udah gaji mengikuti, kalau udah ditunda pangkatnya udah ini. Kemudian untuk sekolah ditunda juga. Nah itu kan udah cukup berat ya karena kita hidupnya dari gaji, dan itu kalau sudah bergaji administrasi kena itu ya udah ngikutin semua nanti. Baik. Nah sekarang saya mau tanya nih bagaimana partisipasi teman-teman di dan Ramil dan kawan-kawan untuk pengamanan kampanye. Kalau pengamanan kampanye saya kira kita sudah cukup jelas ya aturannya sudah ada. Pengamanan itu kan nanti kita tinggal BKO sama perbantuan ke Polri. Ya. Tinggal permintaan Polri di mana yang kira-kira kampanye yang relatif kelihatannya kok agak rawan, nanti kita akan lebih diperbanyak di sana. Kalau misalnya ke kampanye tidak begitu ini ya kita standby atau paling tidak sebenarnya kita siap untuk Jadi nunggu perintah gitu untuk mana yang rawan baru akan ke sana gitu. Tapi kemarin saya ngobrol juga sih sama Kapolres ya, soal di Bantul begitu, bagaimana titik-titik kerawanannya ada di mana dan sebagainya. Ini semua sudah ada pemetaannya ya? Sudah ada. Jadi tapi demikian kita jangan tergantung dengan yang kita petakan. Karena kita harus berpikiran semuanya harus rawan. Supaya lebih siap. Lebih siap. Kalau kita berpatokan yang rawan ini kita berpatokan itu kecolongan, nanti di sana kejadian kita kecolongan. Jadi harus kita itu prinsip pengamanan itu pokoknya kita jangan kita gelembung air, kalau gelembung ditutup sini kan gelembung di sana. Nah, kita harus bisa semuanya harus kita anggap rawan saja. Walaupun sudah ada peta-peta daerah-daerah yang kira-kira ini loh yang dari sini, tapi kita harus berpikiran semua rawan. Bahkan juga kemarin dikatakan sih kadang-kala kan sudah ada catatannya, cuman 5 tahun berganti ini mungkin juga karakternya bisa jadi berubah gitu. Anggota ada berapa sih, Nan? Kalau kita yang kita siapkan untuk pengamanan untuk Bantul ini, karena lingkupnya Bantul saja ya, kita sekitar 250 aja, 250 orang. 250 orang? Baiklah. Tapi Polri kan ada banyak juga gitu ya. Bahkan kalau misalnya terjadi sesuatu, koordinasinya juga Polda ya? Betul. Baiklah. ASN-nya ada 8.000 loh di Bantul. Ini Pak Pulung kalau punya kita PR. kodim sekitar 300-an lebih ya, 380-an lebih. Kodimnya ya. Kan kita kan di ada di Koramil, ada di Makodim. Gitu. Baiklah. Nanti kita ngobrol lagi ya. Bawaslu pasti punya banyak yang mau disampaikan juga ini untuk kita. Pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi dalam bincang hari ini persembahan Bawaslu Kabupaten Bantul. Ya pemirsa, mudah-mudahan jam segini Anda sudah bisa berkumpul di rumah dan kadang-kala ketika Anda diskusi bersama dengan keluarga, besok pemilu mau gimana ya? Kita mau ikutan kampanye kemana ya? Apa yang harus dilakukan terutama untuk yang punya putra-putri adalah pemilih pemula gitu. Kadang-kala ini jadi merupakan sesuatu gitu ya Pak ya? Kadang kan ini besok aku mau milih, aku mau ikut kampanye dan sebagainya. Ini perlu Anda ketahui bahwa banyak hal yang bisa kemudian Anda lakukan, tapi bagaimana mengajak mereka untuk sama-sama pemilu dengan damai ini juga harus kita ajak anak-anak kita gitu. Ada Bawaslu, ada dari Pemkab Bantul, ada dan Ramil kita yang sudah rawuh di sini dan kita sedang ngobrol mengenai bagaimana netralitas ASN, TNI, Polri dan dukungan pengawasan pemilu 2024. Partisipatif artinya masyarakat boleh berperan serta. Kita tahu tadi Pak Pulung sudah sampaikan ke kita 8.000 ASN yang ada di Kabupaten Bantul dan yang bukan ASN tapi juga ikut ada di pemerintah Kabupaten Bantul. Ini semuanya juga diharuskan untuk netral. Apa saja yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran sudah ada peraturannya dan sebagainya. Nah, ini partisipasi masyarakat. Bawaslu mau kasih tahu ke kita kalau kita mengandalkan Bawaslu orangnya terbatas gitu ya. Besok yang milih ada berapa dan sebagainya kan jauh lebih banyak daripada
itu gitu. Nah ini gimana? Ketika masyarakat mengetahui, kita sedang bicaranya netralitas ya, ASN dan lain-lain begitu. Mengetahui ada yang tidak netral dan sebagainya, ini apa yang harus dilakukan masyarakat? Mau lapor kemana besok Bawaslu? Kalau misalkan masyarakat itu menemui ada salah satu ASN yang tidak netral begitu, karena ketidaknetralan itu kan bisa lewat sosial media juga. Oke, baik. Misalkan nge-like, terus share ulang. Oh bahkan like dan share ulang nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kemudian kalau misalkan ada yang foto pakai tadi yang sudah disampaikan Pak Pulung pakai logo-logo tertentu itu masyarakat bisa melaporkan pertama ke Bawaslu. Atau bisa ke yang tadi saya bilang ke pasukan saya ya, ke Panwascam atau atau ke PKD. PKD ya. PKD itu arti pengawas tingkat kecamatan atau desa. Pengawas tingkat kelurahan atau desa. Iya, itu bisa melaporkan ke kita atau kalau di di Sekda sendiri kan ada satgas juga nih Pak Nggih. Bisa juga dilaporkan ke satgas masing-masing begitu. Di TNI juga ada satgasnya nih Pak. Nah, satgas masing-masing ini di OPD masing-masing atau di sekretariat daerah? Di OPD masing-masing. Oh di OPD masing-masing. Satgas daerah ada sendiri. OPD juga punya satgas sendiri. Oh ya. Jadi bisa melaporkan ke satgas yang ada di OPD atau ke Bawaslu langsung. Kalau mekanismenya ke Bawaslu nanti setelah ada laporan kita kaji begitu, kemudian nanti kita output dari kami adalah rekomendasi ke KASN begitu. KASN adalah? KASN itu kepala Komisi Aparatur Sipil Negara. Baik ya. Untuk ngobrol ke Bawaslu tuh lewat apa sih? Nah, kalau untuk ngobrol ke Bawaslu itu bisa datang langsung ke kantor. Kantornya mana Bawaslu Bantul? Kantornya itu di Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi. Itu depannya Man 2 Bantul. Baik. Itu bisa langsung ke sana atau hubungi hotline kami. Ya nanti hotline-nya mohon maaf Mbak nggak hafal. Nggak apa-apa, searching hotline Bawaslu Bantul gampang. Atau bisa di-search lewat ini juga Instagram ataupun di web kami begitu. Jadi lewat itu boleh ya, kekinian lah lebih ya, orang punya lah kalau Instagram, direct message gitu boleh ya. Tapi jangan ngada-ada ya. Ya kan? Disertai bukti. Disertai bukti. Bukti apa biasanya yang diserahkan? Buktinya itu bisa berupa foto, video, begitu, dan juga saksi juga bisa kan. Kan harus minimal ada 2 alat bukti begitu. Dan yang melapor ini dilindungi atau tidak? Iya, tentunya dilindungi lah. Dilindungi ya. Ada juga undang-undang perlindungan ini kan, saksi dan korban kan ada, pasti dilindungi lah oleh negara. Baik. Tapi ini dalam rangka untuk sebuah penegakan aturan gitu, bukan dalam rangka sentimen. Ya Pak Ulung? Nanti jangan-jangan karena saya lagi nggak enak sama Bapak, saya laporin. Pak Pulung di mana ya, gitu ya Pak ya. Jadi bisa gitu ya. Atau bisa. Ke tadi ya PKD atau Panwascam. Ini yang mungkin kenal kan ya. Itu ASN loh, kok malah ngajak-ngajak orang untuk mendukung siapa gitu, itu ya. Dan ketika tadi kita disadarkan pada ada yang berat, ada yang sedang, ada ringan, kita bisa mengira-ira ya. Mungkin ini tadi liwat melu goyang senam gitu, ternyata itu kampanye gitu ya. Atau yang tadi yang seperti Pak Pulung katakan, bahkan dia yang tim sukses dan sebagainya, itu yang berat gitu ya. Kalau kemudian itu Anda sudah rekomendasi ke KASN, ini yang bergerak akan siapa? Komisi itu? Nanti KASN yang mungkin nanti akan menindak ke masing-masing. Ini siapa ya yang ini yang melanggar netralitas ini di tingkat di tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan gitu. Hasilnya ketika nanti ada tindakan Anda dilapori atau tidak Bawaslu-nya? Tidak. Jadi nanti KASN langsung ke ini yang bersangkutan. Tidak perlu lapor lagi, ini sudah saya beginikan dan sebagainya. Kalau gitu saya ke Pak Pulung. Gimana Pak koordinasinya ketika kemudian ada rekomendasi dan sebagainya? Jadi kami 2 mingguan itu sebenarnya kan ketemu antara KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, kemudian dengan Pemkab ini. Jadi sebenarnya koordinasi itu terus kita jalin gitu, bagaimana sistem dan cara melakukan pencegahan yang berkaitan dengan
netralitas ASN itu. Sehingga kalau yang nemukan nanti masyarakat, tentu saja bisa ke Bawaslu, bisa ke kami di e-lapor, itu bisa e-lapor, elektronik ini? Ya, elektronik lapor bisa, atau lewat juga surat ke Pemkab Bantul juga bisa. Itu banyak lah celahnya. Kemudian tadi disampaikan kalau setelah nanti Bawaslu menyampaikan ke KSN, itu tindak lanjutnya adalah ke kami. Jadi tentu saja KSN akan mencari yang dilaporkan tadi, hal-hal yang bukti dan lain sebagainya, diklarifikasi ke Pemkab, nanti kemudian diserahkan ke Pemkab apabila memang sudah terbukti. Ya, tadi nanti Pak Bupati akan menjatuhkan sanksi tadi. Jadi ada berat, sedang, dan juga ringan, itu yang klarifikasinya seperti apa. Dan itu sudah ada aturannya. Sudah lengkap. Ya, jadi bukan subjektivitas dari Pak Bupati. Iya. Pak Bupati juga nggak bisa tidak bisa kalau melihat buktinya seperti ini kemudian menyangsi diperberat atau diperingan, itu kan nggak bisa. Karena aturannya jelas di situ. Kalau misalnya ikut kampanye tapi dengan atribut, ya itu masuk ke sedang. Jadi tinggal checklist ya Pak ya. Oh ini yang ini nih. Yang ini. Karena lihat buktinya dulu toh Mbak Indah. Iya Anje. Buktinya dulu. Ya. Seperti itu. Jadi seperti itu yang akan dilakukan. Oh iya. Artinya ini tadi Bapak katakan OPD itu semuanya sudah punya satgas masing-masing. Mereka berkoordinasi dengan sekretaris daerah juga. Iya, sekretaris daerah. Ya, baik ya. Kalau yang masih ringan dan sebagainya nanti dilakukan pembinaan dan lain-lain, Pak. Pak Pulo. Kami cenderung ke pencegahan dulu, Mbak. Jadi pencegahan itu yang paling kita utamakan. Jadi bagaimana kita sosialisasi masif di setiap acara, tentu kita minta untuk diingatkan terus netralitas ASN, kemudian diingatkan pada perilaku di medsosnya juga kita ingatkan. Lewat ini ada polisi medsosnya nggak Pak untuk ASN? Apanya? Ada yang melihat medsos teman-teman ASN nggak? Ada, di Dinas Kominfo itu rutin tiap kali dia melihat. Jadi disisir gitu Pak? Ini mana nih yang kira-kira? Ya, pengawasan rutin loh. Baik. Kita dilihat itu. Kemudian tentu saja dari situ kita bisa lebih pencegahan yang kita utamakan. Baik. Ini lagi awal-awal kampanye sih, Bapak katakan pencegahan, tapi kan waktu bergulir 75 hari ya. Artinya mungkin juga atmosfernya akan lebih panas ketika sudah mendekati. Artinya apa Pak, radarnya juga akan dipertajam gitu ya? Ya, tidak dipertajam, tapi memang sudah tajam. Jadi tajam terus. Tajam dari awal gitu. Iya, dari awal. Kenapa kita cegah terus kan memang seperti itu. Karena kaitannya dengan bagaimana masyarakat ASN juga turun ke masyarakat kan tetap jalan ya Pak. Tetap banyak kegiatan-kegiatan di masyarakat yang ini mungkin bersinggungan dengan masyarakat yang ini pendukung apa, yang itu pendukung apa. Ini gimana Pak menjaga netralitas itu ketika bertugas dan ini kumpul di masyarakat, padahal itu kegiatan sosial bukan berurusan dengan kampanye. Jadi sebetulnya kan kita bisa membedakan kegiatan-kegiatan kita yang di masyarakat yang sudah ada di DIPA kita, yang sudah ada tertulis di dalam program kita. Sosialisasi misalnya. Sosialisasi. Ada pelatihan. Tapi yang sudah tertulis di situ, itu berarti sudah dirancang setahun sebelumnya. Betul. Jadi itu tidak apa-apa. Jangan kemudian takut itu kemudian malah program kita nggak jalan, berat juga. Artinya apa warning yang Bapak sampaikan ke teman-teman supaya tetap bisa menjaga netralitas di tengah masyarakat yang sangat beragam? Jadi ya kegiatan itu kita laksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya pelatihan kalau di pertanian, pelatihan tentang budidaya lele, ya sudah laksanakan budidaya lele itu. Tidak perlu ngajak-ngajak partai politik, itu kan jangan. Dukung itu ya. Ya dilaksanakan petaninya ya petani itu, tentu saja nggak masang atribut misalnya seperti itu kan. Jadi aturannya sudah cetol sebetulnya, sudah jelas itu. Semua kalau on the track sih sebetulnya aman gitu ya. Kalau memang ada keinginan mau ngenggok lah itu yang perlu dicegah. Baik. Kalau nggak mau dicegah ya tindak. Kalau kan mau dicegah dulu. Betul, baru ditindak.
Dan dilengkapi ya, Dan. Monggo. Kan senang kita ngobrol seperti ini ya. Oke. Jadi artinya supaya masyarakat juga tahu bahwa tetap berjalan semua program-programnya. Cuma tadi Pak Pulung katakan, jangan ajak-ajak mereka yang kemudian sedang kampanye. Sedang kontestasi. Iya, mereka yang peserta kontestasi. Ya, dan wilayah Panjenengan kan ini ada di Bantul ya. Kemudian tadi dikatakan ada sekian ratus yang berjaga di sana dan sebagainya. Apa trik-trik khusus dan yang dilakukan supaya netralitas itu tetap terjaga meskipun Anda dekat dengan masyarakat yang beragam? Saya kira hampir sama dengan yang dikatakan Pak Pulung tadi. Ya, kita pakai pencegahan. Makanya di awal tadi saya sampaikan, setiap apel pasti akan disampaikan diulang agar prajurit itu tetap ingat bahwa kita harus netral, ingat apa dengan disampaikan kita netral, kemudian apa akibatnya kalau tidak netral, sanksinya apa, itu semua kan sudah disampaikan di tiap hari. Jadi otomatis mereka akan teringat, oh iya kalau mau berubah itu, oh iya tadi disampaikan. Jadi setiap apel maupun jam komandan pasti disampaikan. Ya, itu adalah salah satu untuk mengingatkan, karena sifat manusia pelupa tadi itu harus diingatkan tiap hari. Ya. Jadi setiap mau bergerak itu apalagi kalau Babinsa itu kan selalu menghadiri undangan kegiatan-kegiatan di wilayah. Itu kita ingatkan juga setiap mau bergerak itu ingat kalau nanti dari partai ada jangan didatengin, mending mundur saja. Kalau memang mau cari ada kegiatan itu ya kita dilihat dulu kegiatannya apa. Kalau itu mengandung ada unsur-unsur kampanye dan sebagainya, nggak usah datengin. Ya. Oh, justru tidak usah datang. Ya jangan, kalau dia nanti disemprit lagi dengan Bawaslu kita. Oke, karena kan kalau polisi kan ikut mengamankan. Ya sebenarnya mengamankan boleh, tapi kan biasanya kita diundang. Babinsa berarti kegiatan apapun di kelurahan diundang. Makanya disampaikan hati-hati dan waspada. Kalau ada kegiatan yang menyangkut politik, apalagi banyak pemilu, mending kalau itu kelihatan ya mending nggak usah didatengin. Izin kalau saja. Kalau dari luar saja, dari jauh silakan. Ya, ini dalam rangka pengamanan gitu ya. Jangan juga nanti berpikirnya kalau yang partai itu kok datang, yang ini kok tidak datang, gitu kan, Dan? Ya, betul. Jadi setiap kegiatan itu kalau yang ada bau partai mending nggak usah hadir. Jadi lebih kita cari aman. Dan tapi kegiatan berjalan kegiatan mereka berjalan, tapi kita mengamankan diri tadi itu. Karena tadi itu dengan medsos itu kita datang ke sana dijepret itu jadi berita viral, nanti kalau udah viral itu untuk mengembalikan itu susah. Betul. Ya, baiklah. Satu sesi lagi kita nanti akan bicara lebih detail ya mengenai netralitas ASN, TNI, Polri dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat partisipasi Anda. Kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini persembahan Bawaslu Kabupaten Bantul. Ya, bicara mengenai pemilu tahun 2024 yang akan datang tanggal 14 Februari. Menarik kita bicara mengenai netralitas ASN, TNI, Polri, dan juga bagaimana dukungan masyarakatnya untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Banyak sih yang diobrolin, bahkan sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman, peserta kontestasi yang akan datang ini sudah pada kampanye ngapain aja dan sebagainya. Aturannya sih 75 hari untuk kampanye itu memang dilakukan oleh teman-teman kita, termasuk diantaranya memang penting supaya kita tahu gitu loh, dipajang di etalase ya Pak ibaratnya ya, mau yang mana nih yang kita pilih. Nah bagaimana teman-teman ASN, TNI, Polri menjaga netralitas, kita tadi juga sudah tanya 3 sesi bersama dengan Pak Pulung, ada dan Ramil kita, Mbak Siatati dari Bawaslu juga sudah kasih tahu ke kita gitu, ini loh aturan dan sebagainya. Bahkan jangan sampai terjebak untuk hal-hal yang remeh-temeh sekalipun, kalau nanti ditemukan masyarakat, diviralkan ya dan justru nanti susah untuk mengklarifikasi dan sebagainya. Oke baik, sekarang saya balik dulu dari Pak Dan Ramil. Ya Pak Dan Ramil, tadi Bapak sudah katakan pengamanannya oke. Kalau tadi Pak Babin jangan terjebak juga, bahkan Pak Babin ini kan orang yang sangat dekat dengan masyarakat ya Pak ya. Jangan sampai terjebak juga, nanti justru Anda semacam ikut dalam kampanye yang sudah dilakukan. Kalau mau ngamanin ya dari luar aja lah, tapi yang dilihat supaya aman dan sebagainya. Dan tidak ada
yang dibeda-bedakan antara partai satu dengan partai yang lain, siapa yang kampanye dan lain-lain. Satu partai aja yang kampanye kan banyak banget ya Pak ya? Banyak. Oke, baik. Apa yang kemudian juga dipesankan sama teman-teman yang berada di masyarakat ini supaya garis koordinasi ini benar-benar bisa dijaga dengan baik? Ada sampai dengan hari ini sudah adakah anggota penjaringan yang mengeluh? Untuk sampai saat ini belum ada sih. Belum ada ya? Semua running well? Masih running well. Nggak ada kekacauan dan sebagainya terjadi? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Sampai selesai pemilu sampai tuntas semua itu tidak ada. Itu yang diharapkan seperti itu. Tapi sudah lumayan ramai ya kegiatan-kegiatan kampanye dibantu sebetulnya ya Dan? Kalau kampanye sih kan sekarang itu belum kampanye terbuka ya, masih kampanye tatap muka dan sebagainya, jadi belum begitu. Tapi tatap muka boleh sampai dengan 1.000 itu ya banyak Dan? Banyak memang, tapi kan ya belum, kalau yang nanti kan sudah kalau yang terbuka itu nanti yang cukup bukan yang rawan. konvoy. Ya konvoy itu kan itu, kalau sekarang belum ada konvoy, yang rawan seperti itu nanti karena itu tadi kebiasaan remaja, anggota-anggota kita yang masih simpatisan itu kalau udah konvoy kenal pot gelombongan, nah itu yang itu harus kalau bisa saran kepada masyarakat, tolong jangan kalau bisa jangan menggunakan gelombongan. Ya. Itu nggak kampanye aja kayaknya juga ditertibkan, apalagi ya pada saat yang seperti ini ya, semakin banyak. Masalahnya gini, kalau yang pakai gelombongan itu yang menggunakan itu kupingnya ditutupi kapas atau itu nggak dengarkan. Yang dengarkan itu masyarakat. Itu artinya nanti bukannya kampanye tujuannya kan untuk mencari simpati sebenarnya. Kalau dengan adanya seperti itu kan menjadi antipati orang nanti. Karena di jalan itu kan bukan untuk keperluan itu, orang lain mungkin ada yang mau anaknya orang sakit, mau menuju apa kan butuh kecepatan juga. Tapi kalau dikuasai semua jalan dengan seperti itu kan kurang pas lah. Jadi mohon nanti kalau pas ada kampanye konvoy gitu, monggo silakan saja. Tapi usahakan jangan tertib lah, ya tertib lalu lintas. Kemudian tadi kenapa kalau gelombongan itu cukup bisingkan. Dan mereka yang ikut kontestasi itu, ketika mereka kemudian heran, Pak Babin kok nggak pernah datang ya, kalau saya undang ternyata ada aturannya ya, nggak boleh juga untuk ikut serta di sana begitu. Pengamanannya ya memang dari jarak jauh gitu. Karena itu tadi untuk menjaga netralitas itu tadi. Takut tadi kalau udah masuk medsos, tadi susah untuk. Kalau teman-teman di Koramel bermedsos ria kan sebetulnya juga? Ya bermedsos, kita di dalam netralitas juga sudah ada aturannya. Kita tidak boleh men-like untuk para kontestan-kontestan itu kan banyak medsos itu ya kita nggak boleh. Oke, baik, iya. Jadi kalau jejak digital itu kan memang tidak bisa disangkal gitu ya. Sudah dihapus juga bisa diliatin gitu. Oke, itu ya. Bapak sampai touch ke sana juga bagaimana mereka bermain media sosial? Ya, kalau kita pengawasan media sosial kan kita sulit ya. Sebenarnya kita itu ada mengingatkan dari teman, jangan main-main medsos kalau kita bahayanya belakang misalnya kan. Takutnya kalau nggak kroso ya Dan? Iya. Makanya hati-hati medsos ini jangan asal latah tangannya ada kadang kan. Saat ini kan latah, seolah-olah bangga kalau saya orang pertama nge-share berita yang belum tentu benar tadi kan seperti itu. Oke, baik. Makanya hati-hati. Kalau berita itu ada berita klarifikasi dulu, benar nggak berita ini? Oke, baiklah. Matur nuwun. Pak Pulung, banyak yang mau disampaikan juga kaitannya dengan teman-teman ada 8.000 dan semua saya yakin punya medsos, nggak cuma satu kadang-kala ya. Platformnya kan banyak. Dan sekarang era memang teman-teman ASN bermedsos untuk apa? Untuk memberikan informasi pada masyarakat bahwa ada kegiatan ini, kegiatan itu dan sebagainya. Tapi awareness-nya kan perlu ditingkatkan ya kaitannya dengan adanya masa kampanye ini. Apa yang Bapak mau sampaikan? Yang pertama tentu saja kami pesan kepada teman-teman OPD, jadi perintah Pak Sekda sudah jelas, jadi ada beberapa item termasuk membuat gugus tugas, sosialisasi, kemudian ada gugus tugas sosialisasi, kemudian beberapa pendataan yang memang kemudian harus dipetakan daerah-daerah yang kemudian juga tidak banyak kegiatan-kegiatan yang kira-kira mengandung atau mengarah ke situ, ini harus cepat-cepat diatasi. Ini yang kepala OPD. Kemudian jangan lupa jangan menggunakan aset negara. Ini jangan lupa. Ini dari tempat-tempat yang kira-kira memang
milik pemerintah gitu ya harus hati-hati. Kalau kan ada ini salah-salah dikiranya ini OPD ini dukung. Kan ada yang mungkin pinjam dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita antisipasi. Jadi betul-betul digenahke ya, dikaroke untuk apa, acara apa dan lain sebagainya. Apalagi malah menggunakan kendaraan dinas atau mobil dinas untuk ikut kampanye dan sebagainya, ini jangan itu. Jadi ini yang sebetulnya itu masuk apa Pak Pulung? Pelanggaran berat ya? Ya pelanggaran kalau mengajak itu yang berat gitu. Tapi kalau ikut itu tadi pakai mobil dinas ikut dan pakai sebagainya atribut itu ya itu kena sedang dia. Okay. Ya kalau ikut itu kan ada seperti itu. Sehingga kami berharap tolong entah itu pelanggaran berat, sedang, ringan itu jangan dilihat itu, tapi tolong disadari bahwa ASN itu adalah pelayan publik, yang kedua adalah pemersatu bangsa. Jadi harus berdiri semuanya di semua pihak, di semua masyarakat. Ini yang kami betul-betul pesankan, nuraninya yang jalan gitu. Saya kira itu. Nuraninya yang jalan. Kalau di banyak berita mungkin kita nggak bisa menutup mata dengan berita yang ada. Ada yang di sana katanya ASN dari kota apa gitu, bukan Bantul Pak. Dari kota apa yang harus mendukung ini, harus mendukung itu. Pastikan di Bantul tidak akan ada seperti itu. Ya pasti insya Allah. Baik. Komit ya Pak untuk menjaganya. Semua sudah tanda tangan kok. Semua sudah fakta integritas. Semuanya sudah mempunyai, dan kita medsoskan ikrar netralitas. Semua OPD sudah memvideokan, dan di Bantul kan semua sudah. Semua OPD membuat ikrar. Nah, itu upaya-upaya kita lah. Dan saya betul-betul mempunyai keyakinan kita netral. Baiklah. Meskipun mungkin ada keluarga ASN yang nyalek lah atau yang apalah, tapi itu bentengnya harus kuat gitu ya, Pak Pulung. Baik, karena itu hak mereka. Kalau keluarga ASN kan enggak apa-apa. Leras ya. Tapi artinya teman-teman AS-nya sendiri yang harus. Baik. Bawaslu, apa yang mau dipesankan di akhir acara? Karena memang ketugasan kami di Bawaslu ini adalah pengawasan, dan demokrasi ini juga bukan hanya miliknya penyelenggara pemilu, tapi pestanya rakyat begitu. Jadi saya mengajak masyarakat di Kabupaten Bantul untuk bersama-sama Bawaslu mengawasi pemilu supaya pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan juga damai. Jadi mari bersama-sama awasi pemilu bersama Bawaslu. Kanal-kanal Bawaslu monggo disampaikan. Kanal-kanal Bawaslu ada di Instagram, ada di YouTube, ada Bawaslu di Bantul gitu ya. Bawaslu Bantul, ada di Instagram, ada di YouTube juga ada. YouTube channelnya ada? Ada. Baik itu yang long maupun short, semua punya. Terus ada juga Facebook. Facebooknya juga, dan itu update terus. Update terus. Ada admin yang berada di sana. Artinya sebetulnya kalau kita mau menggunakan kanal itu untuk laporan dan sebagainya dimungkinkan. Misalnya secara pribadi ya, direct message dan lain-lain. Tidak dihimbau misalnya langsung tulis di wall-nya gitu, ternyata nggak bener gitu ya. Yang penting tadi harus ada bukti tadi ya. Baik. Waktu terus bergulir dan teknologi ini kan sekarang ini sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Orang bisa menggunakan teknologi, tapi artinya harus menggunakan dengan bijak ya. Itu termasuk masyarakat juga, ASN dan juga teman-teman aparat kita begitu. Bapak Ibu matur sembah nuwun sudah hadir di sini. Kita mengganggu waktu 1 jam untuk memberikan informasi ini pada masyarakat, karena masyarakat perlu tahu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan teman-teman ASN dan juga Polri maupun TNI. Ada do dan don ya Pak Pulung? Supaya tidak terjadi pelanggaran ya. Karena kalau terjadi pelanggaran itu sangat disayangkan. Ada konsekuensinya masing-masing, dan risikonya kan cukup berat gitu. Jadi teman-teman sekali lagi hati-hati. Tadi kemarin kita sudah mengatakan, ini hidupnya juga dari gaji, kalau kemudian nanti gajinya justru dipotong atau tidak diberikan, gimana gitu ya, Dan? Betul. itu di luar dari komitmen kita untuk menjaga netralitas semuanya. Matur nuwun, selamat berjuang di lini masing-masing, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih, selamat petang.
Ya, pemirsa, 1 jam kita bicara mengenai bagaimana netralitas ya teman-teman ASN, TNI, Polri, dan dukungan pengawasan pemilu 2024. Kita sebagai masyarakat, kita sukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Masa kampanye kita boleh ikut serta di dalamnya. Sebagai masyarakat, kita juga ikut mendukung teman-teman ASN, Polri, TNI untuk tetap netral. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kaitannya dengan edukasi dan sebagainya, ya monggo silakan, ada kanal-kanal dari Bawaslu yang tadi bisa Anda hubungi. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu karena tadi sudah punya fakta integritas dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Saya Indah Ardina bersama Bawaslu Kabupaten Bantul undur diri. Selamat petang, sampai jumpa dan salam Indonesia.